Ya baik teman-teman, kita mulai lagi ya. Soalnya dikit lagi. Oh ini ntar udah terbuka tuh. Ups, ini kok nggak bisa sih. Walah, ntar kan jadi salah. Nah, gimana sih? Wah, belum termaksimasi ya. Oke, saya sudah keluar belum? Oh, udah ya. Nih masih ada yang mau masuk nih. Oke, ini kita tinggal yang terakhir tadi ya. Oke, tadi mengenai hadis sunnah ya, hadis. Eh, Hadis itu ada juga pengelompokannya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis masyhur ya. Hadis mutawatir itu tadi hadis yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat yang terpercaya ya, yang dia periwayatannya terus berlanjut ya dan memiliki apa namanya? Apa ya istilahnya ya? Matan ya. Istilahnya tuh matan dan perawinya itu sama semua ya, apa isinya itu sama gitu ya, dari 40 orang sahabat itu isinya sama semua dan semuanya itu tersambung pada Rasulullah SAW. Lalu ada lagi hadis yang dia ahad ya, jadi dari satu orang sahabat Rasulullah SAW ya. Ada lagi hadis masyur ya, masyur ini jadi hadis yang terkenal awalnya itu dia dari hadis ahad lalu terkenal ya. Tapi ada juga hadis yang masyur ini dia doif ya, atau bahkan ada juga masyur itu bahkan maudhu, palsu atau tidak ada sumbernya ya. Hadis maudhu yang masyur itu hadis palsu yang apa masyur itu hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa itu ya, yang mengenai apa 10 hari pertama Ramadan itu adalah pintu rahmat ya. 10 Ramadan yang kedua itu adalah maghfirah, lalu 10 hari yang ketiga itu adalah itku minanar. Itu hadis dia maudhu ya, tapi masyhur terkenal ya. Nah, lalu kenapa dia menjadi maudhu? Karena dari sisi matan ternyata bermasalah ya, dan juga sisi perawinya juga bermasalah ya. Eh, karena Ramadan itu bukan hanya 10 hari pertama atau 10 hari kedua dan ketiga ya. Setiap harinya ya dalam Ramadan itu setiap detiknya itu adalah maghfirah, rahmat dan itqum minanar ya. Nah, itu apa namanya? Hadis yang masyhur tapi dia maudhu ya, palsu ya. Tidak ada apa namanya? Kesesuaian baik matan maupun dari sisi perawinya ya. Lalu ijma, ijma ini adalah kesepakatan para ulama ya. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama yang mana kesepakatan dari suatu apa ya istilahnya ya, kejadian ya. Suatu kejadian di masa sekarang ya, tapi dia masih bersumber pada Al-Qur'an dan hadis juga ya, ijma ya. Contoh misalnya ijma ini dia bisa ijma secara lokal satu wilayah misalkan di Indonesia ya. Nah, ijma ini kalau secara lokal di Indonesia aja misalkan ya, itu namanya fatwa ya, fatwa. Nah, lalu ada lagi ya itu ya, fatwa ya. Jadi kalau dia hanya lokal saja itu namanya fatwa. Nah, fatwa itu dia seperti ijma tapi lokal, tapi dia dari Al-Qur'an dan hadis ya. Lalu ada lagi kias. Nah, ini mengenai ijma dan kias ini ada yang apa namanya menaruh kiasin nomor 3, ada yang menaruh kiasin nomor 4 ya. Tapi yang pastinya ya kalau secara hukum ya yang sahih itu dua ini ya.
Al-Quran dan hadis ini ya. Ijma kias ini dia ada perbedaan pendapat ya. Apakah dia yang tiga itu kias atau yang keempat itu ijma ya, atau yang ketiganya itu ijma ya. Nah itu perbedaan pendapat ya. Kias itu seperti analogi ya, analogi membandingkan misalkan zakat dengan apa, zakat makanan pokok ya. Nah karena di Indonesia itu makanan pokoknya itu adalah beras, maka boleh zakat dengan beras ya. Nah itu kias ya. Jadi ada analogi. Lalu ada lagi istihsan, itu adalah mengambil sesuatu yang baik ya dari apa namanya, ada suatu peristiwa ya. Contoh misalkan secara ekonomi syariah ya, itu ada bank syariah, itu adalah istihsan ya. Lalu ada lagi musalih mursalah, ini adalah mengambil yang lebih baik dari kedua kejadian yang sama-sama baiknya ya. Nah, misalkan lewat jalan sini dia misalkan lewat jalan sini dia sama-sama baik nih, ada dua jalan sama-sama baik, tapi lewat jalan sini misalkan dia lebih cepat ya, maka diambil jalan yang lebih cepat ya. Lalu ada namanya sadu zariah ya, mencegah suatu keburukan ya, mencegah suatu jalan yang menuju suatu keburukan ya, sama pentingnya seperti mencegah keburukan itu sendiri. Contoh misalkan dalam Al-Quran itu surat An-Nur ayat berapa itu, wala taqrabu zina ya, janganlah kalian mendekati zina ya. Jadi yang dilarang itu bukan hanya zinanya, tapi jalan menuju zinanya pun juga dilarang ya. Itu namanya sadu zariah ya, atau dikenal dengan sadu zaroi ya. Mencegah jalan menuju satu keburukan itu seperti mencegah keburukan itu sendiri ya. Lalu lagi ada namanya urf. Urf itu adalah budaya atau adat istiadat ya. Tapi adat istiadat ini bukan sembarang adat istiadat ya. Ini adalah budaya atau kebiasaan ya penduduk Madinah, urf ya. Nah, kenapa? Karena penduduk Madinah itu penduduk yang selalu menjalankan sunnah Rasulullah ya, sehingga dia bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam ya. Nah, misalkan ada satu kejadian A gitu ya. Nah, coba kita lihat ketika penduduk Madinah ini tertimpa satu kejadian A itu, dia seperti apa apanya istilahnya? Perilakunya ya. Seperti apa tindak lakunya ya, itu namanya urf. Ada lagi syar'i min qoblana, itu syariat dari sebelumnya, itu dari para sahabat Rasulullah SAW ya. Ini adalah sumber ajaran Islam ya. Nah, oke, itu apa namanya, sedikit pembahasan ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Mana mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, ya mungkin nanti saya kasih tugas aja ya di LMS ya. Ya, kalau memang ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.